Dari Jalan AM Sanggaji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers. Hari Jumat ini, Jumat malam, senang banget ya, sudah mau weekend. Tentunya sudah banyak rencana yang Anda akan siapkan untuk akhir pekan ini. Dan kalau ngomongin soal akhir pekan, tentunya liburan tuh kalau kurang seru kalau misalkan nggak rame-rame, nggak ada acara gitu. Kayaknya kalau akhir pekannya cuma biasa-biasa aja, kurang seru. Nah, malam hari ini kita akan ngobrol soal akhir pekan yang menyenangkan juga tentunya. Dan di malam hari ini sudah kehadiran tamu dari teman-teman dari Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Selamat malam untuk Koh Leong Ho dan juga Ci Shuchen ya. Selamat malam. Mohon maaf sebelumnya kalau salah sebut ini. Apa kabarnya malam hari ini? Baik. Iya, sudah siap dengan akhir pekan nanti untuk Pekan Budaya Tionghoa tanggal 30 ya mulainya ya? Iya betul. Ya, tanggal 30 Januari 2023. Wah, ini udah siap banget dan banyak hal yang bakal diobrolin malam hari ini, tentunya banyak info juga yang bisa Star Lovers dengarkan. Nanti Anda juga bisa berinteraksi di 0818621013. Saya mulai dengan Pekan Budaya Tionghoa ini yang ke-18. Nah, boleh diceritakan nih sejauh apa sampai dengan 18 kali pelaksanaan ini kok? Ya, mungkin kita flashback dulu ya Mas ya. Kita flashback ke awalnya dulu. Awalnya kenapa kok muncul PBDY gitu ya. Jadi itu awalnya diawali dari Ibu Murdiati Garjito. Itu dosen, sekarang mantan dosen dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM. Beliau ini pada tahun 2005 itu punya riset ya, meriset tentang kuliner Tionghoa dan ingin membuat buku resep masakan Tionghoa. Nah, dari sana beliau menemui tokoh-tokoh Tionghoa Jogja ya. Lalu singkat cerita, ini kalau diceritain lengkap panjang lebar kita langsung aja ide ini berkembang menjadi kenapa kok cuma idenya ke buku aja, ke resep aja gitu ya, tentang resep. Lalu dari sana berkembang menjadi basar gitu ya, basar. Lalu ada tambahan seni budayanya, kenapa nggak ke situ juga gitu. Nah, dari situ akhirnya menjadi event yang ada sekarang, Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Nah, kenapa kok bisa sampai 18 tahun bertahan? Yaitu karena antusiasme dari masyarakat gitu Mas. Jadi kalau setiap kali digelar itu membludak, pasti penuh gitu yang datang ke Kampung Ketandan. Apalagi Malioboro sebagai pusatnya tempat wisata di Yogyakarta ya, itu pas sekali. Banget ya gitu. Dan ini 30 Januari sampai dengan tanggal 5 Februari. 5 Februari berarti ada sekitar berapa, seminggu 7 hari. 7 hari ya. 7 hari untuk bisa banyak kegiatan yang akan ada di sana. Dimulai pukul berapa? Mungkin kalau untuk basarnya itu jam 5, setengah 6 itu sudah mulai jualan ya, sudah ada. Cuma kalau untuk panggungnya mungkin baru diisi musik ya kalau jam segitu. Jam segitu masih musik-musik, kemudian nanti baru acara. Mungkin setelah azan maghrib ya, azan maghrib baru dimulai. Baik. Yang akan ada di bazar ini tentunya banyak kuliner yang sudah ada di sana. Dan ada berapa stand yang sudah siap untuk tahun ini? Kalau dari kabar yang saya terima dari bagian basar gitu sudah 100 lebih ya. 100 ada 100 lebih? Iya, banyak itu. 161 stand ya, kurang ya. lebih ya. Boleh dikasih bocoran nggak ada apa aja di kulinernya ini? Yang jelas ada makanan khas Tionghoa ya. Lalu ada dan yang khas itu ini ya lontong cap gomeh. Karena kan kita memang ini ya merayakan akulturasi sebenarnya itu peranakan budaya ya. Oh, itu masuknya sebenarnya peranakan ya. Oh. Karena kan kalau aslinya kan nggak ada lontong kan ya. Lontong itu Indonesia banget ya. Yang nggak ada. Oh, santannya nggak ada. Di sana memang. Karena jadi kemudian ini malah jadi khas juga ya ketika Imlek, itu salah satu makanan yang dicari begitu ya. Betul, jadi bisa dibilang itu khas
Tionghoa Indonesia mungkin ya. Yang peranakan tadi. Peranakan. Itu kasih. Baik. Nah kemudian selain kuliner ini akan ada pameran budaya juga, informasi yang saya dapat nih. Iya, pameran budaya. Jadi kalau untuk pameran budaya itu ada karya seni 4 maestro dari Peranaan Tionghoa Rumah Peranakan Tionghoa Yogyakarta. Oh itu yang tempatnya ya, tempatnya di situ. Jadi ini ada 4 orang, yaitu ada Kohwat ya, Kohwat ya. ini Pak Bintoro ya. Iya. Pak Bintoro. Lalu ada Didi Nitowo, Mas Didi Nitowo. Lalu ada Pak Sidik Marto Wijoyo ya namanya ya. Betul. Lalu yang terakhir itu Koh Joni ya, Koh Joni Indarta. Ini dosen ISI. Jadi mereka akan membuat pameran dan juga workshop di sana ya. Ada workshop. Kalau untuk workshopnya nanti itu ke membuat kepala barongsai. Oh, ini nanti ada. Seru nih. Karena kalau saya selama ini cuma lihat kita sudah pertunjukan gitu ya. Kalau ini bagaimana cara membuat kepala? Membuat kepalanya. Nanti ada Pak Daldiono yang ahli membuat kepala ini ya, barongsai. Dan ini nanti juga akan ada pertunjukan barongsainya. Ada atraksinya dong. Itu yang ditunggu-tunggu salah satunya ya. Dan itu akan ditampilkan penampilan atraksi barongsai itu akan ada selama sepekan itu, atau mungkin ada hari tertentunya itu nanti. Ada setiap hari. Cuma nanti jamnya kan menyesuaikan gitu ya. Tapi setiap harinya pasti ada. Setiap harinya pasti ada. Jadi kalau misalkan hari ini belum bisa lihat atraksi barongsai, besoknya mungkin masih bisa gitu ya. Betul. Wah, itu yang ditunggu-tunggu. Selama 7 hari. Dan setiap hari ini juga, dari mana ini barongsainya? Dari mungkin beberapa grup ini ya, grup barongsai, naga barongsai di Jogja ya. Iya. Ada beberapa. Oh baik, berarti ada banyak komunitasnya. Perkumpulan. Ya. Perkumpulan. Betul. Oh baik. Kemudian juga ada yang saya penasaran, apakah ada, kalau saya pernah dapat informasi itu ada namanya wayang Potehi. Iya, Potehi. Betul ya saya nyebut itu ya. Wayang Potehi. Nah itu ada nggak di sana nanti? Ada. Itu pertunjukan wayang yang memang beda gitu. Nah itu kalau boleh cerita seperti apa sih wayang Potehi ini? Pertunjukannya seperti apa kok? Saya soalnya penasaran juga nih. Di balik itu ada apa aja sih gitu. Wayang Potehi. Nah, ini pas langsung buka langsung ketemu toh. Jadi Potehi ini kan bahasa Hokkien, bukan bahasa Mandarin ya. Ini bahasa daerah ya, bahasa daerah. Putaisi. Ya. Oh. Jadi po itu artinya kain, te itu kantong, dan hi itu artinya pertunjukan. Jadi pertunjukan kantong kain. Oh, pertunjukan kantong. Karena sebetulnya dulu awalnya ya, ini kita cerita sedikit tentang awalnya itu, tentang ada dua orang yang di penjara gitu ya. Nah itu untuk menghibur diri, itu salah satunya itu membuat kayak boneka gitu dari kantong bekas itu ya, tepung gitu ya. Nah itu diikat gitu terus namanya gini. Oh. Kayak boneka tangan gitu Mas, tapi dari kantong. Dari kantong. Waktu itu pada saat awal tidak ada bentuknya boneka begitu ya Mas? Belum ada. Hanya kain terus dia ada tangan begitu. Ya, makanya sebutannya Potehi karena memang dari kantong kain itu awalnya. Dan kemudian berkembang sampai akhirnya jadi seni pertunjukan. Betul. Kalau di sana masih di China sendiri masih sering dipertunjukkan nggak sih itu? Masih ada ya? Karena itu juga budaya tradisional. Dan itu lebih ke daerah selatan. Iya. Yang budayanya selatan. Budaya RRC bagian selatan. Oh gitu. Karena itu asalnya dari provinsi Hokkien ke residenan Cheonju sekitar itu. Dan ini sebagai wayang Potehi ini nantinya sebagai pertunjukan yang ada setiap hari atau setiap hari ada ya, sebagai penutup begitu ya. Setiap harinya, maksudnya di hari tertentu itu dia menutup pertunjukan. Kalau dari yang lalu-lalu itu biasanya terpisah gitu, jadi dia ada panggung sendiri. Punya panggung sendiri. Iya. Baik. Dan apalagi nih informasi yang akan disampaikan mengenai pertunjukan yang akan ada di Pekan Budaya Tionghoa besok ini? Kalau pertunjukan yang jelas dari kesenian lokal juga ya. Karnaval. Oh kalau itu
bukan pertunjukan sih ya, Oh, itu iya. acara beda lagi itu Iya, nanti iya. ya. Hmm. Itu nanti tanggal 4 Februarinya ya. Februari. Jadi hari Sabtu ya. Ya, Hari betul. Sabtu Hari itu Sabtu akan ada karnaval. Akan ada karnaval ya. Ya, Malioboro Imlek Carnival ya namanya. Malioboro Imlek Carnival. Oke, baik. Nanti kita akan lanjut untuk Anda yang ingin bergabung bertanya mengenai Pekan Budaya Tionghoa ke-18 tahun 2023 ini Star Lovers, Anda bisa ikutan gabung langsung WhatsApp 081 862 1013 dan kita akan kembali setelah jeda berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Kembali lagi di Star Community Star Lovers dan masih ngobrolin soal Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta ke-18 yang akan digelar tanggal 30 Januari sampai 5 Februari 2023. Masih ada Ko Leong dan juga ada Si Chen. Oh ya. Nggak boleh, Mas. Mohon maaf salah terus ya. Nggak apa-apa. Jadi itu tadi masih mengenai Pekan Budaya Tionghoa ini akan digelar, akan ada lomba-lomba juga katanya. Ya, ini salah satunya yang membidangi. Silakan. Ya, Si Chen. saya kebetulan menjadi koordinator untuk bidang lomba bahasa dan budaya Mandarin. Kenapa kali ini agak spesial karena kami menampilkan lomba di budayanya yaitu Chinese paper cutting, Chinese calligraphy dan Chinese painting. Mungkin memikirnya Chinese painting apa spesialnya itu. Yang jelas dua-duanya pasti menggunakan kuas seperti kaligrafi juga menggunakan kuas dan kalau untuk Chinese painting itu warnanya tidak semeriah kalau lukisan western. Jadi basicnya hitam begitu. Kemudian masih ada juga lomba storytelling, raw calling atau tongue twister dan cuman itu aja storytelling untuk kategorinya SD, SMP, SMA. Sedangkan untuk yang budaya tadi lebih ke umum dan pelajar. Ini ada yang menarik adalah tongue twister. Tongue twister. Yang digunakan bahasa apa sih? Bahasa Mandarin. Bahasa dong. Mandarin. Kan bahasa Mandarin judulnya. Boleh dicontohin nggak nih Aduh. Ci? Nanti- Seperti apa kalau tongue twister dalam bahasa Inggris ada banyak contohnya nih. Kemudian di bahasa Indonesia juga banyak nih. Kalau bahasa Mandarin seperti apa Ci? Tongue twister dalam bahasa yang paling gampang aja ya Mas ya. 吃葡萄不吐葡萄皮，不吃葡萄倒吐葡萄皮. Itu biasanya kami membebaskan peserta boleh dengan berbagai kecepatan. Kalau tadi kan kecepatan yang paling lambat. Kalau tambah kecepatan gitu boleh. Oh, tapi tidak ada, maksudnya tidak ada ketentuannya ya. Boleh kalau misalkan kecepatannya cepet banget. Boleh. Boleh kalau dia bisa begitu. Bisa nggak? boleh. Apa-apa Karena ya? itu nanti kan tinggal penilaian untuk jurinya gimana gitu. Oh. Karena bahasa Mandarin itu unik. Dia bahasa nada. Jadi sekalipun dia ngomongnya cepat, nadanya nggak boleh meleset. Oh, saya boleh diajarin nggak Ji? Sekali dikit aja Ji. Boleh. Tadi yang disebutin Ji. Boleh. 吃 Shu 葡萄 putau 不吐 putu 葡萄皮 putau pi. Yes, itu satu baris. Shu 吃 shu 葡萄 shu shu 葡 putau 不吐 putu 葡萄皮 putau pi. Ya. Semangat. Diulangnya agak susah nih. Tapi menantang ini ya. Iya, Apalagi kalau misalkan dilihat secara sebagai pertunjukan ini seru juga nih Ya ya. seru memang. Apalagi yang ini untuk kategorinya SD, SMP, SMA. Wah, ini adik-adik menggemaskan lucu-lucu Iya. nih. Biasanya yang SD karena mereka pakai bergaya dengan suara anak-anaknya begitu. Oh iya ini seru nih Star Lovers. Kalau Anda pengen lihat juga bisa. Kalau misalkan mau daftar juga masih bisa ini. Masih bisa, kami buka sampai tanggal 29. Sampai tanggal 29 dengan semua kategori tadi ya. Mata lomba. Jadi nanti akan digelarnya itu tanggal 3 Februari. 3, 4, 5. Oh 3, 4, 5 ya. Untuk storytelling dan juga tongue twister itu 4 dan 5 Ya, Februari betul ya. sekali. Biaya pendaftarannya ada berapa nih Ci? 75.000. 75.000. Nanti kalau misalkan mau saya mau daftar nih, misalkan anak saya mau daftar Bisa gimana? nanti ada kontak personnya di situ di flyernya, bisa juga nanti saya bagikan setelah acara ini. Nanti bisa isi secara online. Oh secara Ya, online. nanti kita baru akan ada technical meeting di tanggal 30 di panggung Dreamlight. Oh gitu. Baik, untuk nantinya bisa dilihat di mana informasi ini Ci? Di Instagram atau Di mungkin Instagram ada
Nanti di webnya PBTY juga ada. Oh baik, jadi ada lomba-lomba yang Anda bisa ikutin nih Star Lovers, nggak cuman pertunjukan aja, tapi juga ada lomba-lomba yang bisa diikuti. Hadiahnya besar loh. Hadiahnya, nah ini boleh di-spill nggak di sini? Yang jelas ratusan. Nah, berupa uang. Berupa uang tunai. Iya, betul. Wah, uang pembinaan. Uang pembinaan. Betul sekali. Dan ini digelar memang secara khusus untuk weekend ya, Ci ya? Iya, memang ambil di hari Jumat, Sabtu, Minggu karena memang sasaran kita mayoritas pelajar. Jadi bisa lebih fokus juga untuk bisa ikutan lomba. Betul ya, sekali. nggak kepikiran yang lain-lain ya. Betul sekali, dan bisa segera daftar karena begitu daftar mendapatkan materi, persiapannya lebih panjang. Nah itu dia, bisa lebih awal preparingnya juga. Betul ya. sekali. Jangan sampai mepet nanti bingung deh. Betul sekali. Nah ada apa lagi selain lomba-lomba itu tadi, Ci? Masih ada lomba karaoke. Masih ada lomba karaoke. Betul sekali. Lomba karaoke ini di tanggal berapa, Ci? Lomba karaoke dimulai dari tanggal 31 sampai tanggal 2. 31 sampai tanggal 2 Februari ya. Dan ini juga umum. Ada kategori untuk anak-anak, umum, dewasa dan lansia. Oh, oke. Ya. Jadi ini yang jadi spesial juga ada yang lansianya ya. Betul. Dan peserta terbanyak saya dengar lansia. Oh ya. Ini seru juga nih. Senior Iya. ya. Senior ya. Betul. Karena biasanya kalau lomba karaoke itu ya terbatas hanya usia berapa begitu ya. Dan ini karaoke bahasa Mandarin ya. Iya, tentunya Kemarin dong. ada yang bertanya soalnya. Karaoke lagunya apa begitu. Ada mungkin ada yang dikiranya karaoke dangdut tapi Iya. bahasa Mandarin begitu sih. Mungkin itu nanti bisa tanya ke kontak personnya itu. Oke, baik, kontak personnya nanti ada dua ya, Veronica Yeni. Itu yang untuk bahasa Mandarin. Itu untuk yang lomba bahasa Mandarin lomba ya. bahasa Mandarin kontak personnya ada Veronica Yeni dengan Novita. Oke. Sedangkan untuk yang lomba karaoke kontak personnya adalah Xiu Shengfen dengan Oi Xiok Li. Oke, nanti kita akan sebutkan di Nomornya mana bisa ini lihat, ya. Iya, betul sekali. Baik. Ada apa lagi kok yang ini akan diselenggarakan di PBTY ini? Oh iya, ini tadi mau menambahkan tentang ini ya, pameran ya. Pameran. Oke. Jadi itu kan untuk temanya itu Catur Wiku Wisoyo Ngelmi. Catur Wiku. Ini bahasa Jawa malah. Iya, Catur Wiku Wisoyo Ngelmi. Jadi ini kan sebetulnya lambang tahun ya. Tahun kan kalau sengkalan apa namanya? Candra sengkalan ya. Kan diartikannya dari belakang ya. Kalau tahun gitu. Jadi catur itu kan 4, wiku itu orang yang memiliki kelebihan gitu ya. Lalu wisoyo itu mencari, ngelmi itu mencari ilmu gitu ya. Dan itu kalau diartikan angkanya kan pertama 4, 7, 5, 2. Jadi ini lambang angka tahun baru Imleknya ya Cik ya. Betul. Untuk tahun ini 2574. Jadi 2574. Terus itu dijadikan ke Candra Sengkalan, ketemunya itu Catur Wiku Wisoyo Ngelmi. Catur Wiku Wisoyo Ngelmi. Jadi artinya adalah 4 orang maestro yang tetap mencari ilmu terus menerus gitu. Walaupun sudah disebut sebagai maestro ya, tetap harus mencari ilmu ya. Terus apa lagi kok? Lalu kok tadi kan ini ya, ada 4 orang itu. Yang pertama Pak Sidik Marto Wijoyo, ini seniman Chinese painting dan kaligrafi. Jadi itu nanti ada pameran Chinese paintingnya, terutama Chinese paintingnya. Kaligrafinya mungkin nanti ada, tapi lebih ke Chinese paintingnya. Lalu ada Mas Didin Itowo, ini nanti akan memamerkan topeng dan juga kostum kalau nggak salah. Katanya ada kostum juga. Lalu kostum tari gitu ya. Lalu ada Koh Joni Endarta, ini nanti ya ke foto ya, karena dia fotografer dan juga dosen fotografi. Lalu ada Koh Wat ini, nah ini tokoh Tionghoa Jogja yang fasih bahasa Jawa. Bukan cuma ngoko tapi benar-benar bahasa Jawa halus. Wow. Dan
Kohwat ini bisa dibilang suka membuat geguritan. Wah, ini menarik ini. Nah, ini nanti yang dipamerkan itu hasil geguritan ciptaannya itu. Jadi tadi ada lukisan Chinese painting. Chinese painting. Ada Mas Didin Towo tadi tari dan juga topeng. Topeng. Ada fotografi sama guguritan. Lengkap nih 4 orang ini ya. Betul. Lengkap Dan banget. dari selain dari 4 maestro itu ada tambahan lagi pameran dari Mas Nanang. Sebentar, Mas Nanang ini kok enggak muncul di sini ya? Mas Nanang ini nanti muncul ke apa ya, batik kalau nggak salah catatannya. Dan di sana juga ada pameran dan penjualan kebaya encim dan kutu baru juga ya, Cik? Betul. Iya, itu Betul. dari Cik VV itu pameran kebaya encim dan pameran kebaya kutu baru. Nanti yang dijual pameran yang batik kutu baru. Yang kebaya encim kok batik ya? Kebaya kutu baru. Ya. Kalau yang kebaya encim nggak dijual. Hanya dipamerkan? Iya. Itu sudah umurnya sudah ini Sudah sangat tua. tangan tua. Kalau Mas Nanang ini nanti Chinese painting juga ini pameran dan dijual. Oh, Chinese painting dan dijual ya? Pameran dan dijual. Kalau misalkan saya datang ke sana kemudian mau kayak belajar gitu, bisa nggak sih, Cik? Ada workshopnya begitu ya? Kalau dari bidang Sepertinya belum ya. Kalau yang workshop memang lebih ke membuat kepala kepala barongsai ya. Iya. Oh, baik. Mungkin nanti di lain kesempatan Mungkin ya tahun bisa depan ada gitu ya. Itu seru juga tuh, kita langsung bisa cobain misalkan Chinese painting atau Chinese paper art itu tadi ya, Ci, ya. Mungkin Chinese paper cutting. paper cutting, Ya, maaf. dengan Chinese calligraphy. Itu paper cutting itu sama dengan kayak origami gitu nggak sih, Ci? Beda, origami melipat. Oh, melipat. Kalau ini memotong. Oh, memotong. Menggunting. Ya. Itu Dan nanti jadi itu mengguntingnya juga melipat ya kalau nggak salah. Itu dibebaskan ke peserta mau Oh, mengguntingnya dengan metode dilipat dahulu atau mau langsung begitu. itu nanti akan jadinya seperti apa, Cik? Nanti jadinya karya apa gitu? Karyanya adalah seperti pernah melihat gambar orang yang gandeng-gandeng. Oh, yang itu gandeng, contohnya itu. Oh. Itu kan berarti harus tahu tekniknya bagaimana begitu dibuka nggak putus. Itu juga ada. Atau kalau tidak nanti bisa juga membuat suatu tulisan dalam suatu ini. Nanti karena kita akan memberikan kertas karya. Jadi nanti di peserta untuk yang umum, yang di peserta umum kategori umum itu dibebaskan, yang penting sesuai tema. Nah, nanti temanya saya nggak bisa bocorin di Oh sini. iya. Itu Itu nanti, harus, karena lomba ya, ada lombanya betul. ya. Kalau enggak kan nanti saya cheating dong. Iya, Nah, itu benar. nanti di situ temanya misalkan diminta untuk membuat tulisan star, itu kan nanti membuat dalam satu kertas. Nah, tinggal kreativitasnya seperti apa. Hingga begitu. nanti membentuk Ya. huruf star itu tadi ya. Tapi dengan bentuk ala Chinese. Oh. Tidak harus tulisan kanji, Hanzi enggak, tapi nuansa Chinese-nya nampak begitu. Oke, ini menarik juga nih ya, Iya. karena jarang melihat yang seperti ini Betul. nih. Dan itu perlu ketelitian dan juga kesabaran sepertinya ya. Harus sabar banget karena Harus kalau sabar enggak banget kan ya. nanti begitu potongan yang tipis-tipis putus. Nah, Iya, itu bahaya juga. Iya. Itu termasuk penilaian tadi ya berarti. ya masuk ke dalam. Lalu selain pameran ada juga ini talk show. Oh, talk show. Ada talk show juga. Itu ada tanggal 31 Januari itu pembicaranya Ardian Cangyanto. Ini tentang makna Imlek. Lalu yang tanggal 1 Februari itu dari Ibu Indrawati Gan. Ini temanya tentang sumbangsih budaya Tionghoa pada batik Indonesia. Lalu yang tanggal 2 Februari ini ada Insinyur Asmi Abu Bakar. Ini pendiri Museum Pustaka Pranaan Tionghoa. Ini apa? Putra Aceh, asli Aceh. Putra Asia Aceh. Asli Aceh. Tapi benar-benar ini apa? Tertarik dengan budaya Tionghoa ini. Lalu untuk temanya ini peran Tionghoa dalam kemerdekaan Indonesia. Itu untuk yang Pak Asmi Abu Bakar. Tanggal 2 Februari. Nanti kalau untuk jadwal lengkapnya seperti talk show, nanti kita bisa dapat di sana atau bagaimana nih kok? Kalau bisa panteng memantau di Instagramnya pasti bisa nanti. Instagramnya boleh di spill, Ci?
Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Nah, untuk Star Lovers yang pengen kepoin nanti bisa cek di Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta. Oh iya, ini saya baru cek langsung di sini, bisa banyak sekali informasinya, lengkap banget ya. Bahkan ini ada kontak personnya juga bisa dicek di sana. Dan ini udah lengkap banget lah. Anda bisa lihat langsung Pekan Budaya Tionghoa Yogyakarta, yaitu disambung semua ya Star Lovers. Anda bisa cek di sana, dan informasi-informasi yang pengen Anda cari tentang PBTH ke-18 ini bisa didapatkan di sana. Terus juga akan ada nanti, ini yang ditunggu-tunggu adalah selama sepekan, kemudian nanti ada gongnya nggak nih di saat penutupan nih kok? Ada apa nih acara hari penutupan? Ini dari bidang acara masih merahasiakan supaya surprise. Saya berarti tidak boleh tahu nih Star Lovers ya. Nanti pokoknya datang aja berarti ya. Pokoknya datang ke sana dan lihat. Langsung ke TKP aja. Langsung ke TKP di tanggal 5 Januari ya. Betul. Penutupannya ya. Kalau Januari, Februari. 5 Februari, mohon maaf. Saya masih belum bisa move on. Ini sudah tanggal 21 Januari, 20 Januari sekarang. Iya benar. Iya, kebayangnya masih Januari aja gitu ya. Enggak mau maju ya. 30 Januari sampai 5 Februari 2023 itu Anda harus datang nih Star Lovers, karena banyak banget tadi disebutin. Boleh disebutin lagi nih, ada stand bazar, ada 161 stand. Di antaranya salah satunya adalah lontong cap gomeh ya. Iya. Terus juga ada pameran budaya dari 4 maestro, yang mana akan ada banyak pameran yang akan ada di situ ya tentunya. Betul. Nah, ada lagi kok yang akan disampaikan dari Kolyong. Sementara itu ya. Sementara itu? Iya, sementara itu. Ada Ci? Yang pasti datanglah, setiap hari akan menemukan hal yang berbeda di hari-hari yang berbeda itu. Wah, ini jadi penasaran ya, karena akan ada rahasia-rahasia yang belum kita spill di sini ya. Setiap hari pasti ada yang menarik. Setiap hari akan ada yang menarik nih Star Lovers. Jangan lupa ya. Nanti kita akan kembali lagi Ci dan Ko. Nanti setelah ini kita akan obrolin lagi hal yang lain, dan tentunya ada pertanyaan dari Star Lovers yang ingin bertanya malam hari ini. Kita akan kembali Star Lovers setelah yang berikut ini. 101,3 Star FM Inspiring Sound. Star FM Inspiring Sound. Malam hari ini masih ngobrolin soal Pekan Budaya Tionghoa Star Lovers. Dan ini Ci, ada yang tanya nih dari Bu Trihas, yang bertanya bahasa Mandarin dengan bahasa Cina sama nggak sih? Apa bahasa Cina disebut bahasa Mandarin? Bu Trihas di Purworejo. Oh, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin ini ada sedikit menggelitik ya. Sebenarnya kalau negaranya memang kita biasa sebutnya RRC, atau kalau secara bahasa Inggrisnya People Republic of China. Nah, kalau di bahasa Indonesia kan memang Cina, tetapi kita di Indonesia secara umum menggunakannya negaranya Tiongkok. Bahasanya bahasa Mandarin, begitu. Jadi sebenarnya kalau mau ditanya apakah bahasa Cina dengan bahasa Mandarin, secara resmi yang disebut penyebutan yang benar adalah bahasa Mandarin. Bahasa begitu. Mandarin. Baik, terima kasih Bu Trihas atas pertanyaannya. Nah, kok ini terakhir, bukan terakhir sih, membahas mengenai kalau di Instagramnya ini kan ada disebut handle by JCACC. Sebenarnya ini apa sih kok? Ya, jadi ini kita cerita yang tadi awalnya ya. Jadi kan diawali dari ini ya, keinginan Bu Wurdiati Garjito tadi membuat buku dan resep itu ya. Nah, setelah ini PBT yang ketiga itu paguyuban Tionghoa di Jogja ini kan terus mikirkan kalau membuat event yang semakin besar, tapi mereka nggak diwadahi satu kayak apa ya, perkumpulan atau tidak asosiasi ada gitu ya, nggak ada wadahnya, seperti nggak ada induknya begitu. Nah, nggak ada induknya, ini kan kayak repot kan, jadi nggak, koordinasinya mungkin kurang ini ya, kurang. Jadi ibaratnya rumah tanpa ada kepala keluarga begitu. Nah, makanya saat itu setelah PBT ketiga, jadi sekitar itu tahun 2009 ya, 2009 itu akhirnya JCACC ini terbentuk dari 14 paguyuban Tionghoa di Jogja. Dan itu ada yang pertama itu Hohab-Hue, ini perkumpulan budi abadi. Lalu ada perkumpulan Fuching. Lalu ada perkumpulan warga Henghua.
ada paguyuban HK, lalu ada perkumpulan urusan kematian Yogyakarta PUKJ, lalu ada Yayasan Sosial Bakti Loka Yogyakarta, lalu paguyuban alumni Sekolah Tionghoa Yogyakarta, disingkat pasti ya, pasti. Lalu paguyuban sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI, paguyuban warga Tionghoa Yogyakarta Bakti Putra. Lalu ada Perhimpunan Indonesia Tionghoa Yogyakarta, INTI ya. Jadi ini INTI ini nasional ya, tapi di Jogja ada perwakilannya. Lalu ada Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Jadi ini yang warga Tionghoa yang beragama Islam. Lalu ada Yayasan Pamitra. Lalu ada Perkumpulan Warga Kanton Yogyakarta Perwaci. Dan yang terakhir Yayasan Persaudaraan Masyarakat Jogja YPMJ. Dan ini untuk pelaksanaan PBTY ini masing-masing paguyuban ini di rolling. Jadi ada diserai tugas gitu, bergantian. Untuk menjadi pengampu ya, pengampu. Tapi paguyuban lain juga membantu. Gitu. Tapi pengampu utamanya rolling. Jadi kayak semacam yang mereka yang handle utama begitu ya, paguyuban apa tahun ini nanti bergantian, tapi yang lain juga tetap backup gitu ya, support ya. Iya betul. Kalau di JCACC itu tadi apa kok belum disebutin nih? Jogja Chinese Art and Culture Center. Jogja Chinese Art and Culture Center ya, atau dan JCACC. Ya, dan JCACC ini mengelola nggak cuma PBTY. Dalam 1 tahun itu ada 3 event. Apa aja itu tuh? Yang pertama PBTY itu perayaan tahun baru Imlek sampai Cagumeh ya. Betul. Lalu yang kedua itu perayaan Pekjun. Pekjun ini nanti bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Lalu yang terakhir perayaan Tiongju. Yang di kelenteng Chongqiu yang di kelenteng Poncowinatan. Oke. Dan itu masing-masing juga sama di perayaan Pekjun dan juga Tiongju ya itu juga di rolling ya. Iya, dia di rolling. Siapa pengampu utamanya, tapi untuk pelaksanaannya sih semua kita bekerja sama. Gitu. Jadi sebenarnya semuanya satu kesatuan, hanya ya siapa yang di depan begitu ya. Betul, siapa yang meliderin dulu gitu. Dan itu bergantian ya. Bergantian. Dan itu kalau kegiatannya itu selain 3 yang besar tadi, untuk activity hariannya mungkin ada yang lain kegiatan-kegiatan. Kalau insidental itu ada juga yang bakti sosial. Itu kemarin pernah JCACC dan beberapa paguyuban di bawahnya itu yang tidak tergabung itu pernah juga bakti sosial membantu yang kena musibah gitu ya. Ada juga yang kemarin mengirim bantuan air ke Kulon Progo. Jadi bukan cuma Gunung Kidul yang mengalami kekeringan. Ternyata di daerah tertentu di Kulon Progo itu juga ada yang kesulitan air. Dan kita membantu. Berarti itu kalau misalkan saya belum pernah tergabung dalam paguyuban apapun misalkan ya, terus kemudian saya pengen gabung, itu bagaimana? Apakah bisa atau melalui paguyuban tertentu gitu? Untuk masuk dalam wadah ini. Ini agak susahnya. Kalau JCACC mungkin lebih terbuka ya. Tapi kalau JCACC itu lebih umum, tetapi ada beberapa paguyuban itu kalau seperti di Indonesia itu misalkan paguyuban orang-orang Kalimantan gitu loh. Jadi lebih ke daerah asal. Ya, kalau jadi misalnya tadi ada paguyuban HK. HK ini ya tentu saja anggotanya orang-orang Tionghoa dari HK. Gitu. Dari Fucing juga saya di suku Fucing gitu. Hinghua juga Hinghua. Ya. Tapi kalau misalkan mau ke JCACC-nya itu dia kan berarti mewadahi semuanya. Baru bisa kalau ke JCACC. Oh, baik. Jadi kegiatan-kegiatannya bisa juga ikutan ke dalam JCACC ini ya. Nanti mungkin bisa lebih diperjelas ke ya, mungkin bisa menghubungi ke masing-masing perkumpulan ya untuk pastinya ya. Jadi ada ketentuan tertentu ya nantinya bisa dijelaskan di situ ya. Iya. Okay. Ada juga yang beberapa perkumpulan memang setahu saya itu lebih ke ini ya, enggak secara umum, bukan kesukuan. Itu dan enggak terbatas Tionghoa aja, tapi ada juga yang terbuka untuk non Tionghoa. Mungkin kalau kayak PUKJ itu mungkin lebih umum ya. Itu umum. Lebih umum ya.
Dan PUKJ jangan hanya dilihat dia karena sering untuk kematian, tapi sebenarnya dia organisasi juga, ada organisasinya itu. Ya, karena saya pikir tuh juga seperti itu soalnya awalnya kan saya nggak tahu. Kalau seperti itu Budi Abadi juga loh. Oh iya. Ya, tapi dia ada di situ, malah dia ada kegiatan juga. Oh. Seperti barongsai itu juga ada salah satu Iya, jadi yang kalau dari Hapwe itu. untuk yang ritual ya, ritual barongsai ritual itu memang cuma Huhapwe. Oh, Hapwe. Jadi perkumpulan yang lain nggak bisa. Oh, memang khusus di situ untuk kebanyakan di situ. Ya karena kalau yang perkumpulan lain ini kan lebih ke umum ya. Dia ada mungkin ada kayak pengusaha toko dia mau bikin perkumpulan barongsai itu bisa. Tapi kalau Huhapwe ini kan memang perkumpulan yang membawa dari budaya Tionghoa itu. Kalau saya sebagai non Tionghoa pengen tahu mengenai budaya Tionghoa tadi kayak barongsai itu bisa larinya kemana nih? Kalau Ke itu Huhapwe Huhapwe bisa kalau sih. itu. Huhapwe Bisa. karena untuk anggota JCACC yang aktif di barongsai naga gitu ya, Liong Ya. itu Huhapwe. Jadi bisa ke situ untuk pengen tahu. Saya pengen tahu nih tentang barongsai. Oh ya, sejarahnya, budayanya. Untuk Huhapwe ini juga kalau mau bergabung main Liong atau barongsai ini nggak harus Tionghoa ya, Nggak harus Tionghoa. ada juga yang non penting punya Tionghoa. minat dan ini memang mau untuk belajar. Karena seru sih kalau itu ya untuk Lumayan. menabuh dan segala Ya, macam ya. betul. Ya dan ini yang main ini nggak cuma dari ini ya yang sudah senior ya. Ada juga yang dari pelajar ya, pelajar ada. SMA. Jadi random banget dari SD juga usia kayak muda ada, SD sampai yang senior. itu sudah ada regenerasinya. Baik, ini makin seru nih karena banyak pertanyaan yang nanti mungkin bisa ke situ aja ke Hapwe tadi ya untuk informasi ya. Kalau ingin belajar tentang barongsai atau Liong. Oh baik, karena dia ada di sesi terakhir nih kok dan Ci, apa ada yang mau disampaikan dari Monggo, kalau obrolan ada dari malam hari ini? lomba. Silakan Ci. Jangan lupa untuk setiap hari datang ke Kampung Ketandan karena di situ pasti akan menemukan kejutan yang berbeda di hari yang berbeda. Saya makin penasaran nih kejutannya apa ini 2 kali disebutin soalnya. Dong, karena secara di panggung aja acaranya pasti beda-beda setiap harinya. Lombanya juga setiap harinya beda-beda. Nah ini nih. Kok ada yang sampaikan lagi? Makanannya Oh, iya. juga ada banyak, nggak cuma lontong cap gome. Oh makanannya ini. Macam-macam, ada bacang, ada segala macam yang pork atau non pork semuanya ada. Jajan-jajanan gitu banyak banget ya? Banyak banget. Ya, kalau sekitar 161 stand, nah itu kan nggak mungkin satu hari selesai, harus 7 hari itu. Dan harus nyobain semua nih kayaknya Betul. memang seminggu ya cukup lah ya kalau Iya, seminggu ya. cukup. Kalau sehari 161 ya capek juga ya. Iya. Silakan kok. Oh ya mungkin untuk menambahkan kalau di karnaval ya, karnaval ini kan sepanjang Jalan Malioboro sampai titik 0 itu dimulai setelah azan maghrib. Karena kalau sebelum itu kan takutnya mengganggu yang mau ibadah ya, karena kan ada tambur itu suaranya kan, dan juga ada rencananya nanti ada drum band dari Taruna AAU, Akademi Angkatan Udara Ada spillnya TNI ya. lah ini. Ada spillnya ya. Jangan sampai terlewat itu Ini karnaval. spillnya ini penting banget sebenarnya ini. Ini sedikit bocoran. Iya benar. itu pasti nanti ramai sekali, makanya jangan terlambat. Jangan sampai terlambat. Lalu ada Liong, ada barongsai, pokoknya rame. Itu sampai nanti 0 km ya kalau saya. Ya. Iya, Sampai nanti 0,. di titik 0 itu perform. Ada perform di Ada situ. Karena di sana Ya. ada panggung kehormatan, nanti ada gubernur, wali kota di sana. Wah, ini saya Performnya merinding juga soalnya. dari masing-masing paguyuban. Nanti ada beberapa yang dari paguyuban itu. Wah. Walaupun memang Ika yang kali ini kan memang untuk yang pengampu utamanya dari HK, perkumpulan HK, tapi dari paguyuban lain juga nanti akan perform di situ. Wah, ini dia. Salah satunya Huhap itu nanti muncul. Barongsai muncul. dengan Liong pasti Iya. dari Hohap. Wah, ini. Begitu. Harus siap-siap nih tanggal 30 udah harus pokoknya jadwalin ya 30 sampai 5 Februari Kosongkan. jangan kemana-mana ya gitu ya. 7 hari itu khusus untuk ke Ketandan. Jadwalnya kosongin dulu pokoknya ke situ aja gitu ya. Mau makan, mau nonton pertunjukan bebas di situ ya kok Danci. One Iya. stop shop. Wah, Ditunggu kedatangannya. ditunggu kedatangannya. Baik, terima kasih Ko Liong dan Ci
Cucien ya. Bisa deh, bisa. Akhirnya bisa juga menyebut Terima nama kasih saya. sudah hadir malam hari ini dan kasih. ngobrol-ngobrol dan memberikan informasi yang saya juga belum pernah tahu nih. Terima kasih banyak insight baru juga ya. Dan jangan lupa 30 Januari sampai 5 Februari di Kampung Ketandan sampai sampai di 0 km ya. 0 kilometer. Itu untuk karnaval. Oh, untuk karnaval Tapi ya? Kalau untuk acara yang acaranya lain, PBTY di sepanjang Kampung Ketandan. Kampung Ketandan itu saja. Oh baik, terima kasih banyak sekali lagi sudah hadir, sampai ketemu dan sukses di acaranya PBTY besok. Terima kasih. Minggu Terima depan kasih. dan semoga lancar semuanya, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam acara. Amin. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam. Jangan lupa untuk daftar. Terima kasih Star Lovers untuk Anda yang sudah berpartisipasi malam hari ini mendengarkan untuk obrolan Star Community malam hari ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di lain kesempatan. Saya Rizky Arif pamit. Selamat malam. 101,3 Star FM, Inspiring Sound.